Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Haleluya, saya datang membawa kabar baik. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini ada di hati saya untuk berbicara mengenai soal keuangan. Ya kan, berapa waktu ini saya kurang mengajarkan soal itu. Karena penting sekali ya untuk kita lebih mengerti mengenai kerajaan Allah, mengenai posisi kita di hadapan Allah, bahwa kita adalah anak-anak Dia, bahwa Allah telah menjadi Bapa kita, bahwa kita adalah orang benar karena Tuhan Yesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan dari sini saya mengajarkan ini supaya kita lebih lagi mengerti bagaimana beroperasi di dalam kerajaan Allah. Amin, karena sistem kerajaan Allah dengan sistem dunia itu sangat berbeda. Ya kan, firman Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, tapi dia bilang, demikian juga firmanku. Ya kan, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Jadi saat kita lihat firman-Nya, kita percaya, kita pelihara, kita kembalikan sama Dia dalam tindakan kita dengan iman kita, itu akan berbuah. Itu akan menjadi seperti apa yang aku suruhkan, firman Tuhan bilang. Dan itu akan memberikan benih buat penabur dan roti untuk dimakan. Amin, sudah. Thank you Lord Jesus. Dan Allah sudah menjadi Bapa kita, dan Dia adalah Allah yang paling bijaksana, sehingga apapun yang Dia lakukan, Dia selalu melakukannya melalui rencana Dia. Ya kan, Dia selalu siap-siap. Ya kan, berapa ribu tahun sebelum Yesus datang, Dia sudah bernubuat, ya kan, lewat utusan-utusannya. Dan Dia memberikan rohnya di dalam kita yang memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Ya, kita sudah pernah dengar, saya sudah pernah berapa kali menyinggung dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7, surat kepada gereja di Philadelphia, bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu mau memelihara firmanku. Makanya aku akan meluputkan engkau dari apapun yang terjadi di bumi, termaksud juga tidak menyangkali nama Dia. Nama Dia untuk kita adalah Aba, Bapa. Ya kan, kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan kita tahu dan nama Yesus, ya kita punya otoritas di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sebagai Bapa yang baik dan bertanggung jawab, Dia sudah siapkan segala sesuatu melalui penebusan Yesus supaya kita selalu bisa menerima apapun yang kita butuhkan, yang kita rindukan, dan itu tidak perlu pakai kekuatan kita sendiri, tidak perlu pekerjaan daging. Amin, saudara. Tapi dengan iman semua itu sudah disediakan, dan kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan putranya, sehingga damai sejahtera kita yang dari Dia dan kasih karunia-Nya semakin dilipat gandakan. Itu 2 Petrus 1 ayat 2. Nah, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya apa yang saya bagikan hari ini, saudara terima dengan pikiran dan hati terbuka. Jangan cuma dengar, ya kan, oh bagus atau kurang setuju atau enggak. Tidak, dengar dengan iman. Dengan hati pikiran terbuka, minta Roh Kudus singkapkan. Karena kalau kita terus-menerus tinggal dalam firman Dia, kita izinkan firman-Nya yang jadi patokan. Bukan pendapat kita, menurut pikiran saya, bukan pendapat orang, bukan pengalaman orang, tapi kebenarannya. Dan kalau kita terus bertekun, maka kita akan tahu, kita akan secara pribadi, itu menjadi nyata. Dan kemerdekaan itu yang kita tahu secara pribadi, itu akan memerdekakan kita, ya. Firman itu, ya, kebenaran itu. Firman itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya kan, soal keuangan juga gitu, ya. Ini bukan soal berapa banyak uang kita miliki, kita tidak miliki, berapa besar gaji kita, bisnis kita, itu bukan soal itu. Ini soal kerajaan Allah, soal perjanjian yang kita miliki dalam Tuhan, ya. Kita langsung saja, saudara, ya. Kita lihat di sini, karena Allah selalu bersiap-siap, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di bumi. Ya kan, sebelum COVID, Dia sudah kasih firman-Nya, sehingga oleh anugerah Tuhan, saya mengalami penyediaan supranatural, perlindungan supranatural. Dengan Dia kasih firman-Nya, oleh anugerahnya saya pelihara, saya kembalikan, dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya percaya ada di antara saudara jadi mungkin mengalami.
Tapi sekarang dia udah siap-siap, dia kasih lagi ayatnya ke saya ya, untuk mempersiapkan diri saya dan juga semua orang yang terima pelayanan ini. Ya kan, Mazmur 105, ya kan, Mazmur 105 ayat 37 dikatakan, seperti orang Israel mereka keluar dari Mesir dengan emas dan perak dan tidak ada yang lemah di antara mereka. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di bumi, saudara. Ya kan, sebetulnya COVID juga dia udah tahu. Ya kan, sekarang juga dia tahu akan ada goncangan-goncangan di bumi. Ya kan, semuanya ini akan digoncangkan, tapi termasuk juga keuangan. Haleluya. Tapi dia sudah kasih firman-Nya, kita harusnya keluar. Ya kan, keluar dari hidupan lama kita. Cara kita beroperasi sebagai manusia lama. Itu dengan emas dan perak dan tidak ada yang lemah di antara kita. Kita punya kuasa supernatural, yaitu apa? Kehidupannya Allah, Zoe. Kita sudah punya itu. Amin, Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita tidak hidup lagi dengan hidup yang natural, yang biasa. Kita sudah dihidupkan kembali dengan hidupnya Dia. Dan di dalam hidupnya Dia itu, ya kan, ada kelimpahan. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan putranya. Kerajaan Allah, Tuhan Yesus bilang, ada di antara kita. Sekarang kita berfungsi dari kerajaannya. Amin, saudara. Dan kerajaan itu kita berfungsi oleh iman. Kita terus beriman kepada kasih karunia-Nya. Ya, itu sebabnya soal keuangan juga gitu. Saudara dan saya, kita bisa terbuka, kita bisa mau lebih lagi merendahkan diri kita untuk kita dengar. Seperti di Yesaya 55, ya kan, kamu yang haus, kamu yang tidak punya uang, datang dan dengar. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Allah mau kita lebih lagi. Mereka keluar, orang Israel, ya kan, mereka telah keluar dari Mesir dengan emas dan perak. Ya kan, dan tidak ada yang lemah karena Allah punya tujuan. Ya kan? Jadi kita lihat di sini kenapa kadang soal perpuluhan aja jadi masalah. Ya kan, ada orang bilang, si A bilang, oh nggak bisa, itu sekarang perjanjian baru udah nggak berlaku. Ada yang bilang, oh itu miliknya Tuhan. Ya kan, kenapa bingung? Karena harusnya kita bisa tanya ke Dia. Kalau hal-hal kita tidak mengerti, kita bisa tanya ke Dia. Kita bisa terbuka dengan iman kalau memang kita niat mau ngerti, mau taat. Maksudnya taat iman ya, di sini ketaatan iman ya. Kalau saya bilang taat itu selalu taat iman. Ketaatan iman itu berarti kita mau percaya gitu loh. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kita mau percaya dan bertindak. Itu ketaatan iman. Ya, jadi haleluya. Thank you Lord. Kita langsung aja kita dengar, ya, kita buang semua ini, segala opini yang kita udah pernah dengar yang bikin bingung, biar firman-Nya meneguhkan kebenarannya. Yesus berkata begini mengenai soal perpuluhan. Ya, kita dengar dari Yesus sendiri, ya kan, bukan opini orang ya. Di Lukas 11 ayat 42. Tapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus yang bicara begini loh. Ini bukan pendapat orang, ini Yesus. Dan kalau kita baca, kita belajar kalau baca firman, jangan separuh-separuh, saudara. Alkitab bilang teliti. Kamu harus lebih teliti memperhatikan apa yang kamu sudah pernah dengar. Ya kan? Di sini dikatakan Yesus bicara sama orang Farisi sebab mereka sangat teliti. Ya kan, sampai yang kecil-kecil ya. Ada semani, semua rempah-rempah. Wah, benar-benar 1/10-nya. Jangan sampai salah gitu kan. Wah, ya kan, sampai yang sekecil-kecilnya. Ya kan? Terus segala jenis sayuran lagi kan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ini teguran Tuhan Yesus. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nah, beberapa orang ngajarnya cuma separuh. Perpuluhan tuh nggak penting. Ya kan, keuangan tuh bukan yang utama. Yang penting mengasihin. Nah, kedengarannya kan, wah, rohani sekali kan. Ya kan? Cuman masalahnya, nggak sesuai konteks, saudara. Kita harus perhatikan dengan teliti. Dia nggak bilang, itu nggak penting. Yang penting hanya keadilan dan kasih Allah. Yesus tidak bilang begitu loh. Kita perhatikan. Dia bilang ini, yang satu harus dilakukan.
yang lain jangan diabaikan. Jadi dengan kata lain apa? Prioritas kita, ya kan, kekristenan kita kan salah satu dasarnya Allah mengasihi kita dan Dia memberikan putranya bagi pendamaian kita. Sekarang dengan kita terima kasih Allah terus, kemurahan Dia, kasih karunia-Nya, Allah mau kita juga rela mengasihin yang lain. Mengasihi tubuh Kristus, kamu saling mengasihinnya sejauh mana kita terima dari Tuhan. Ya kan? Itu harus jadi prioritas. Amin, saudara. Itu harus jadi prioritas. Ya kan? Keadilan di sini bukan keadilan manusia, keadilan hukum Taurat. Orang yang salah harus dihukum. Tapi kalau keadilannya Allah, ya itu apa? Salahnya saudara, pelanggaran saudara, dosa saudara sudah dihakimin. Harusnya saudara dan saya dimurkain, itu di Efesus 2, seperti yang lainnya. Tapi Allah oleh karena rahmatnya, karena kekayaan kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya yang besar, pelanggaran kita sudah dihakimin, sudah dihukum di dalam Yesus. Makanya saudara diselamatkan, makanya saudara dilayakkan. Kenapa? Karena saudara beriman sama Yesus. Itu sebabnya saudara tidak lagi menanggung dosa saudara dan hukuman dosa saudara. Karena oleh iman saudara sudah menerima kasih karunia, sudah menerima Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu sebabnya saudara, haleluya, diperhitungkan sebagai orang benar. Sekarang prioritas saudara dan saya ialah apa? Yaitu keadilan dan kasih Allah. Sebagaimana kita juga tidak dihukum. Kita harusnya tidak layak diberkati dari kekuatan kita. Tapi waktu kita beriman, kita dipulihkan, kita mengalami berkat-berkat yang sebetulnya secara natural mungkin kita nggak bisa, kita nggak layak. Banyak alasannya. Tapi kok saya bisa ya? Amin, saudara. Itu yang saya alamin, saudara. Bagaimana dulu, ya kan, mama saya cuma janda. Tapi bagaimana saya bisa sampai ke berapa? 13, mungkin 13-14 negara. Saya nggak ingat ya. Satu negara ada yang beberapa kali saya pergi. Ya kan? Kenapa? Bukan karena gagah saya, bukan. Itulah kasih karunia. Amin, saudara. Bukan karena kehebatan saya, tapi itu kasih karunia di mana Dia memberkati kita dengan hal-hal yang kita sebetulnya tidak layak dari diri kita. Kenapa? Karena Yesus. Nah, sekarang itu keadilannya Allah. Jadi Dia bilang, kamu prioritaskan keadilan, ya kan? Dan apa? Kasih Allah. Itu harus kita prioritaskan. Kenapa? Supaya kita jangan, apalagi sesama tubuh Kristus ya, ribut soal uang. Iya kan? Ntar ada yang hutang nggak bayar, mau tagih nggak enak, nggak ditagih kesel. Itu kan keadilan kasih Allah. Ya kan? Supaya kita bisa ke Dia, kita minta keadilannya dari Dia, kita mengampunin orang itu, kita minta keadilannya Allah supaya itu dipulihkan, itu bisa. Tapi kalau enggak, kita harus jangan putus hubungan gara-gara uang. Apalagi di dalam tubuh Kristus, saudara. Amin, saudara, itu harus jadi prioritas. Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat loh. Walaupun saudara harusnya dihukum, hukuman saudara sudah ditanggung. Saudara nggak lagi harus tanggung akibat dari kesalahan saudara. Yesus sudah jadi kutuk. Allah tetap mau memberkati saudara, memulihkan saudara. Kalau saudara pernah ditipu atau apa, Dia mau sudah dipulihkan. Itu harus jadi prioritas. Keadilan dan kasih Allah. Nah, setelah itu Dia bilang apa? Yang satu harus dilakukan. Jadi itu kita perlu rela, ya kan, berjalan dalam kasih-Nya. Kita perlu rela mempraktekkan. Jangan kalau punya masalah dengan sesama tubuh Kristus, kita sukanya menghindar. Gak enak nanti. Terus tapi ngomong di belakang. Ya kan, gosip atau orang itu begini-gini gitu kan. Tuhan Yesus bilang enggak, jangan begitu. Oke, tapi kita enggak akan fokus ke situ. Sekarang yang kita lagi fokus tuh mengenai perpuluhan. Dia bilang yang satu, ya kan, ini. Dia bilang yang satu jangan diabaikan. Amin, saudara. Sebentar, ini kok ketutup ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sebentar ya saudara. Thank you Lord Jesus. Yang satu harus dilakukan,
Ya kan? Yang itu harus dilakukan, diprioritaskan, keadilan kasih Allah. Tapi yang satunya jangan diabaikan. Jadi kalau karena saya berapa kali dengar ya saudara ya, saya pernah dengar di gereja juga. Oh kalau di gereja nggak usah, tidak usah ini, tidak usah menyinggung soal uang. Seolah-olah kita udah rohani sekali, kita nggak perlu. Kalau Yesus bicara soal uang, ya kita harus mau dengar soal uang. Kita harus mau diajar soal uang. Amin, saudara. Haleluya. Itu ada bagiannya sendiri. Ya kan? Jadi haleluya. Tuhan Yesus tidak menegur mereka, mengecam mereka karena mereka kasih perpuluhan. Tidak. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu itu gak penting. Dia tidak mengecam mereka karena mereka kasih perpuluhan. Dan mereka tuh orang-orang yang mengalami berkat Tuhan ya, karena mereka setia di area itu. Ya kan? Tapi yang dia kecam, ya kan, adalah prioritas mereka. Nah, kita nih bukan orang Farisi. Kita sudah anak dia. Ya kan? Sekarang, haleluya, kita sudah ada di perjanjian baru. Ya kan? Jadi kalau di perjanjian baru ini, apapun juga, ya kan, firmannya kita harus lihat dari posisi karya Yesus yang sudah selesai. Ya kan? Posisi karya Yesus yang sudah selesai ialah apa? Dosa kita sudah dibereskan, kita tidak lagi bisa dimurkai oleh murka Allah. Itu di Roma pasal 5. Tidak ada penghukuman untuk kita. Ya kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang masih berlaku sampai sekarang perpuluhan? Karena kita masih hidup di dunia ini dan uang adalah salah satu yang dipakai di dunia ini. Kalau nanti di surga nggak ada uang, saudara. Kita berjalan di atas emas, dulu di Taman Eden tidak ada uang. Tapi selama kita di bumi, kita perlu uang. Amin, saudara. Kita perlu tahu bagaimana, ya kan, mengelola keuangan kita. Kita perlu tahu beroperasi dalam sistem kerajaan Allah. Kita harus mau terbuka, mau diajar, sehingga kita nggak tradisi, kita pikir kita udah tahu, tapi tidak melihat realita dari apa yang firman-Nya katakan mengenai perpuluhan dan persembahan kita loh. Nah, hari ini saya cuma mau menekankan soal perpuluhan. Karena berapa banyak dari kita, ya kita semua bisa meningkat lebih ya. Sudah bertahun-tahun kasih perpuluhan, tapi kok masih mengalami susah terus soal keuangan. Ya kan, mari kita belajar lebih lagi, saudara. Mari kita, ya kan, thank you Lord Jesus ya. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak mengecam mereka karena mereka kasih perpuluhan. Dia sedang mengkoreksi mereka mengenai prioritas. Sudah gitu sekarang kita bukan orang Farisi, ya kan, kita bukan lagi cuman umat dia, tapi kita anak dia. Jadi apakah sekarang pertanyaannya, Bu Monica, apakah perpuluhan itu masih berlaku di perjanjian baru ini? Karena kita sudah dibawa kasih karunia. Nah, kita lihat contohnya. Thank you Lord Jesus ya. Haleluya. Sekarang gini saudara, firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 5 bahwa iblis adalah ilah dunia ini. Oke, jadi kita tidak lagi di bawah otoritas ilah dunia ini, karena Kolose 1 mengatakan bahwa kita sudah dilepaskan, ayat 13, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah berada dalam kerajaan Dia. Kita adalah tubuh Kristus, Yesus kepala kita. Apakah Yesus masih ada di bawah, masih bisa dikuasai iblis lagi, dia harus berperang lagi? Kan enggak, kan dia udah selesai kan? Berarti kita tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Tapi kalau saudara perhatikan, ya kan, di 1 Timotius 4, kenapa kita disuruh, kita semua punya kebiasaan berdoa sebelum makan? Betul nggak? Kita punya kebiasaan berdoa sebelum makan. Loh, bukan kan kita sudah orang kudus? Tapi kenapa? Ya kan, saya bacakan dari 1 Timotius 4 ayat 4-5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi apa yang kita makan itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman. Itu semua dikuduskan. Loh, kenapa harus dikuduskan? Padahal kita sudah dalam kerajaan. Karena makanan itu dari bumi kan.
Amin, yang kita makan itu kan ada di bumi. Kitanya sih sudah nggak kitanya sudah kudus, ya kan? Kitanya sudah ada dalam kerajaan. Tapi yang kita makan, kita ngambil sesuatu yang masih ada kenajisan. Yaitu apa? Segala sesuatu di bumi ini kan sudah kena kutuk karena Adam. Makanya perlu dikuduskan dengan ucapan syukur dan doa. Karena kenapa Tuhan Yesus pakai mahkota duri? Sampai dia di Taman Eden, dia berpeluh darah. Karena untuk menebus kita. Sehingga waktu itu menetes, dia pakai mahkota duri. Kita sudah ditebus dari kutukannya Adam. Kita nggak usah lagi hidup ya kan seperti anak yatim. Ya kan, yang selalu urusan sama onak duri, susah. Ya kan, karena mencari nafkah kok susah. Kayak ada yang ngelawan kita. Kita harus ngelawan terus, susah sekali. Mau berhasil-hasil, mau ada terobosan, mau ada kelegaan secara keuangan, kok susah sekali. Itu kutukannya Adam. Tapi Yesus sudah pakai mahkota duri. Itu semua ada tandanya. Apapun yang dia lakukan, itu ada tujuannya, saudara. Supaya kita ditebus dari kutukannya Adam. Kita yang sudah percaya. Tapi semuanya itu harus dengan iman. Tidak otomatis, karena kita lihat kan di mana-mana orang kena kutukan, orang kena musibah, kena bencana. Betul nggak? Karena siapapun juga kalau mau mengalami kasih karunia-Nya harus terima dengan iman. Termasuk kita juga. Kita dibenarkan oleh iman. Makanya jangan pernah pikir, saya udah tahu, saya dibenarkan. Tidak bisa. Kita harus dengar lagi, karena kita dibenarkan dengan iman. Kita harus pakai lagi, dengar lagi, ngakuin lagi, lebih lagi ngerti. Kenapa? Karena kita harus dengan iman. Kita pakaikan Kristus, kita pakai jubah anugerah kebenaran kita terima janji-janjinya. Semua itu dengan iman. Kita harus rela bertekun, dengar lagi, dengar baik-baik, dengar terus, saudara. Kalau kita mau mengalami peningkatan terobosan yang lebih, itu dari pendengaran iman. Iman oleh firman Kristus. Bukan firman perjanjian lama, karena itu sudah digenapin sekarang perjanjian baru. Itu sudah lewat yang perjanjian lama. Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Amin, saudara. Makanya kalau ada orang-orang mulai belajar kasih karunia, terus mereka berasumsi, oh saya udah tahu ini. Orang itu tidak mengerti prinsip iman. Kita dibenarkan oleh iman. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, ya kan, makanan dikuduskan dengan doa, ucapan syukur, ya kan, dengan firman. Nah, sekarang keuangan kita, kenapa perpuluhan masih perlu di perjanjian baru ini? Bedanya apa? Ya kan, nah kita lihat di sini ya. Nah, tadi kan kita dengar perkataan Yesus. Dia bilang prioritasnya kasih dan keadilan Allah. Prioritasnya jangan kita memprioritaskan fokus hanya keuangan, tidak prioritaskan mengenai kasih Allah untuk kita. Ya kan, keadilan Allah kita kurang mengerti, kita terlalu fokus di uang. Saudara akan punya masalah nanti. Karena kemudian kalau kita nggak terus bertekun, ya kan, siapa kita, hubungan kita pribadi, jati diri kita yang baru. Rencana Tuhan buat kita. Kalau kita tidak prioritaskan itu, kita lebih prioritaskan kemakmuran keuangan, nanti semakin diberkatin, semakin nanti kita nggak bisa mengatasi, nggak bisa menguasain, nanti lebih dikuasain sama berkat materi itu. Sehingga saya sibuk, saya udah tahu kok mengenai kasih karunia, saya udah tahu kok. Tidak bisa, saudara. Itu harus jadi prioritas, karena itu dengan iman. Ya kan, sehingga apa? Sehingga biarpun kita sudah lebih banyak diberkati, sudah kaya sekali, kita tetap, hubungan kita terus jadi prioritas sama Tuhan. Hati kita terus sama Dia. Hati kita nggak jadi dingin. Kita tidak bergeser seperti Salomo. Salomo itu salah satu orang terkaya mungkin di dunia ya. Sebetulnya bukan yang sangat kaya. Kalau bilang terkaya tuh orang satu-satunya orang yang terkaya itu Yesus. Manusia terkaya di dunia ini adalah Yesus. Karena Yesus juga anak manusia. Oh iyalah, bukan. Banyak orang enggak. Orang pikir, wah Elon Musk. Orang pikir, wah siapa tuh yang Microsoft, saya lupa namanya. Oh dia yang terkaya. Oh Onassis. No, Tuhan Yesus.
Karena dia juga manusia, dia yang terkaya. Tapi dia selalu Bapa. Dia selalu mau ke Bapa. Dia selalu menyebut Allah itu Bapa. Amin. Itu menjadikan dia terus sampai selesai. Dia selesaikan tugas dia. Dia mengalami kemenangan, terobosan yang luar biasa. Dia sudah jadi kepala kita loh. Jadi pribadi yang orang yang paling kaya itu Yesus. Nah, tapi secara manusia yang lain ya, di bawah Yesus itu salah satunya Salomo. Ya kan? Tapi sayangnya karena dia tidak punya hubungan pribadi, dia juga masih di bawah hukum Taurat ya. Tidak seperti Daud, bapaknya ya, kurang hubungan pribadi. Sehingga di akhir hidupnya hatinya dia jadi dingin. Berkat yang Tuhan kasih itu menjadikan dia jauh dari Tuhan. Nah makanya selama ini saya kurang mengajarkan. Yang saya lebih banyak sharing mengenai posisi saudara. Saudara harus perlu sabar dan bertekun. Ya kan itu semua sudah ada. Kemakmuran kita, terobosan kita ini udah dijadikan kaya loh saudara. Tidak perlu itu jadi visi kita. Kita tidak perlu menjadikan kemakmuran keuangan itu tujuan kita. Tidak perlu. Itu adalah bagian dari siapa kita di dalam Kristus. Itu sudah menjadi warisan kita. Firman-Nya bilang kita sudah punya berkat Abraham. Firman-Nya bilang kita sudah dijadikan kaya. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Segala sesuatu milik kita. Kita bertekun aja ya. Sehingga di dalam jati diri kita. Sehingga kita menikmatin hubungan kita sama dia. Kita nggak didorong-dorong, cuma sungguh-sungguh waktu kita butuh. Waktu kita lagi butuh, wah rajin sekali, ikut kebaktian, ikut gini-gini. Tapi kalau udah mulai dapat mengalami berkat, aduh saya sibuk. Berarti kita masih masih mamon, masih dikuasai mamon, nggak stabil. Tapi kalau kita mau seperti Abraham sampai selesai ya. Jadi kita lihat di sini yang kedua, kita nih keturunan Abraham, yaitu jenis iman kita sama. Abraham percaya dia dibenarkan karena kasih karunia. Kita tidak memiliki berkatnya Daud. Karena Daud itu berkat dan kutuk. Dia di bawah hukum Taurat. Makanya waktu kita baca Mazmur, kita harus lebih mengerti perjanjian baru. Kita perlu lebih mengerti Yesus bikin apa, sehingga kita tidak salah menafsirkan apa yang Mazmur. Karena sebagian Mazmur itu adalah untuk orang-orang di bawah hukum Taurat. Yang kalau kita coba-coba begitu saja, itu akan buka pintu untuk kutuk hukum Taurat bisa orang itu alamin lagi, saudara. Amin. Tapi kalau kita ngerti lebih lagi, kita harusnya sudah nggak dikutuk. Jadi kita lihat sekarang contohnya. Contohnya ialah apa? Abraham. Sekarang ini di perjanjian baru, perpuluhan itu bukan lagi karena kalau di perjanjian lama itu kamu semua sudah kena kutuk. Kalau kamu nggak gini, kamu kena kutuk. Kenapa masih bisa dikutuk? Karena mereka tidak di bawah kasih karunia. Tapi kalau kita sudah nggak bisa dikutuk, tapi uang kita masih ada di dunia ini. Sama seperti makanan. Uang kita perlu dikuduskan. Sama makanan dikuduskan dengan ucapan syukur, dengan doa. Uang kita perlu dikuduskan dengan perpuluhan kita, tindakan iman kita. Kenapa kita kembalikan 10%? Kita lihat dari firman-Nya. Kita lihat Abraham. Ya kan, kita lihat Abraham ya. Jadi soal perpuluhan ini nomor satu bukan soal uang sebetulnya saudara ya. Perpuluhan ini saudara biarlah saudara mengerti, kita mengerti, sehingga kita tidak melakukannya karena takut. Takut nanti Tuhan marah, itu miliknya Tuhan. Takut nanti dikutuk. Kita nggak melakukannya karena itu. Amin saudara. Kita juga waktu doakan kita, oh, Tuhan jangan sampai aku sakit, aku mau makan ini, oh aku tengging. Kita nggak begitu kan. Kita cuma dengan iman, terima kasih Bapak, saya terima dengan ucapan syukur, ini jadi berkat. Kita begitu kan doanya kan. Kita nggak doa karena kita takut kan. Perpuluhan juga sama. Ya kan? Haleluya. Ini kita kira kusyukurlah. Jadi kita sekarang ini sudah beda. Bedanya apa? Nah kita lihat di sini ya. Thank you Lord Jesus. Di Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ya kan? Ayat 6. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka,
Kenapa? Mereka tuh apa? Melkisedek itu adalah imam yang bukan imam manusia biasa. Memungut perpuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Jadi maksudnya apa, Ibu Monica? Jadi haleluya. Jadi kalau di perjanjian lama, dulu di bawah hukum Taurat, itu ada aturannya, ada imam besar, ada imam biasa. Di bawah hukum Taurat. Tapi di perjanjian baru ini, setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, maka kemudian imamatnya berubah. Tidak lagi seperti di perjanjian lama. Makanya Yesus telah menjadi imam besar kita berdasarkan Melkisedek. Melkisedek itu hanya imam yang memberkatin. Ya kan? Kenapa? Karena tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena kalau di bawah hukum Taurat bisa berkat dan bisa kutuk. Imamnya bisa salah, persembahannya bisa tidak sempurna karena cuma darah binatang. Terus juga perantaranya cuma manusia yang bisa melakukan kesalahan. Jadi makanya waktu mereka keliru, mereka mati di dalam, kena hukuman, orang-orang Israel yang diwakili, mereka kena kutuk. Tapi sekarang Yesus dijadikan imam besar bukan berdasarkan mereka. Nanti sekali waktu saya akan ajar. Tapi berdasarkan Melkisedek, yaitu bukan berdasarkan perjanjian yang cuma di bawah sementara, di bawah hukum Taurat. Tapi haleluya, berdasarkan perjanjian yang kekal, darah yang kekal. Amin. Itu sebabnya dikatakan di Ibrani 9 ayat 11, ya kan, Yesus imam besar kita, hanya hal-hal baik yang akan datang. Kenapa? Karena segala kutukan Yesus sudah tanggung, dia sudah jadi kutuk, dia sudah jadi dosa, ketidaklayakan kita, murka Allah sudah dicurahkan semuanya, sehingga tidak ada lagi penghukuman untuk kita. Amin, saudara. Sekarang Yesus jadi perantara. Di sini kita kasih ke orang, kasih ke pelayanan, kasih ke hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk supaya orang itu yang kasih makan rohani, kita kasih ke mereka, tapi dengan iman. Kita harus melakukan dengan iman. Kalau saudara melakukan hanya karena kebiasaan, saudara, nanti saudara bisa nggak ngalamin yang terbaik. Tapi dengan iman, kita melakukan seperti kepada dia, karena di sana Yesus yang terima. Yesus yang menerima perpuluhan saudara. Makanya izinkanlah firman-Nya saudara lihat lagi nanti ya. Ya kan? Karena di sini manusia-manusia fana. Ya kan? Thank you. Saya juga terima perpuluhan orang. Saya juga kasih ke pelayanan lain. Ya kan, orang fana. Ya kan, hamba-hamba Tuhan fana, manusia yang biasa. Manusia maksudnya lewat mereka ya. Dan di sana waktu kita beri, di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Di sana Yesus imam besar kita yang menerima. Dan yang dia bawa kepada Allah sebagai imam besar. Kan waktu imam besar masuk kan dia menghadap hadirat Allah. Kan Allah itu kan hakim. Yang dia bawa itu pengakuan kita, saudara. Itu dengan iman dia terima pemberian dan dia bawa juga pengakuan kita. Makanya kita harus juga bukan hanya kasih perpuluhan, tapi kita perlu ngakuin setiap kali, bagus kita ngakuin lagi. Karena yang Yesus bawa itu pengakuan kita. Karena orang Israel juga dulu, waktu mereka bawa persembahan apa, mereka harus ngakuin loh. Amin, saudara. Iman itu berkata-kata. Inilah banyak kesalahan anak Tuhan, kurang memperkatakan firman-Nya. Sukanya pakai kata-kata sendiri, perkatakan firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah roh. Roh iman berkata-kata. Jadi waktu kita kasih ke orang, ke hamba Tuhan atau ke siapa, kita nggak kasih ke orang. Kita kasih ke dia lewat orang, kita beriman sama dia. Amin, saudara. Dia yang bawa itu sebagai perantara kita, ya kan, untuk diberkatin. Ya kan, di hadapan Allah Bapa sebagai hakim, sebagai sumber berkat kita. Amin, saudara. Dan Yesus Melkisedek, ya kan, bukan keturunan mereka. Jadi keimamannya Yesus itu jauh lebih baik
Dia adalah, kalau kita saudara baca aja, saudara bisa baca sendiri ya, dari Ibrani 8. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian. Ibrani 8 ayat 6. Dia adalah perantara dari suatu perjanjian yang jauh lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Dia adalah surety, garansi. Yesus itu jaminannya. Amin, saudara. Wow. Dan dia, wow, ini hebat sekali karena dulu kan nggak konsisten, nggak pasti. Makanya kita tidak diberkati dengan berkatnya Daud. Karena Daud itu berkat dan kutuk. Tapi kita diberkati dengan berkatnya Abraham. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Apakah Abraham sempurna? Amin, saudara. Ya, Abraham mungkin baik, tapi dia nggak sempurna. Apakah Daud tidak baik? Dia mungkin baik, mungkin ada kesalahan, tapi dia, dia baik, dia ada kesalahan Tuhan, tapi tetap dia ada kesalahan. Dia nggak bisa lepas dari dosa sepenuhnya karena dia di bawah hukum Taurat. Tapi Abraham tidak. Dia tidak di bawah hukum Taurat dan kita punya iman yang sama. Ya anyway, jadi thank you Lord Jesus. Jadi kita tahu, ya kan, ini di Ibrani 7. Jadi berarti apa? Yang haleluya, di kesaksian dia tentang dia ini bicara mengenai siapa? Yesus. Jadi perpuluhan masih berlaku di perjanjian baru. Amin, saudara. Karena di sana Yesus imam besar kita yang terima. Ya kan? Makanya masih berlaku di perjanjian baru. Tapi sekarang kita tidak melakukannya karena kita takut. Karena kita udah gak bisa dikutuk lagi. Kita melakukannya untuk supaya kita memberi kesaksian bahwa Yesus, imam besar saya itu hidup. Saya diberkati karena dia. Ini adalah ungkapan iman saya. Saya mengandalkan dia. Karena dia saya terus diberkati. Saya dilayakan karena dia. Amin. Dan kita menguduskannya dengan perpuluhan kita. Ya, kita lihat lagi ya. Kenapa saya bicara mengenai menguduskan. Kita lihat di sini ayatnya, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Di Roma 11. Kenapa perpuluhan masih berlaku? Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi perpuluhan itu, waktu kita kasih 1/10, itu yang 90% dikuduskan. Kenapa perlu dikuduskan? Karena di surga gak ada uang. Uang tuh di bumi, dan di bumi ini masih ada ilah dunia. Dia tuh Mamon. Dia mau kita jadi budaknya dia. Dia mau kita jadi budak uang, jadi hamba uang loh. Jadi perpuluhan kita melindungi kita dari kenajisan itu. Karena iblis mau mencemarkan kita lagi. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita sudah nggak ada. Kita tidak lagi di bawah dia. Kita sudah dalam kerajaannya. Yesus adalah kekudusan kita. Tapi dia berusaha menajiskan kita lagi. Dengan kita digeser untuk kita mengandalkan mamon, mengandalkan uang. Tapi waktu kita tunduk, kita memilih untuk tunduk, beriman sama Yesus, beriman sama karya Yesus, beriman sebagai dia, sebagai sumber berkat kita. Itu keuangan, dan kita berperpuluhan, keuangan kita dikuduskan, kita dilindungin. Kalau kita melakukan dengan benar, kita dilindungin dari cinta uang, dari mamon. Amin, saudara. Haleluya, thank you. Sama juga seperti waktu kita berdoa buat makan. Terus kalau kita pergi, kita berdoa, Tuhan saya percaya firman kita lepaskan, kita mengalami perlindungan dia. Kenapa? Karena kita masih di dunia ini kan. Oke, jadi kita tahu di situ waktu kita kasih perpuluhan 10%, yang 90% dikuduskan. Ya kan? Oke, dan sekarang kita lihat Abraham. Kita lihat Abraham. Nah, nanti kita lihat ayatnya ya. Kita ke Abraham dulu karena kita keturunan dia. Ya kan? Thank you Jesus. Ini kok sistem ini yang baru ini. Sebentar ya saudara ya. Thank you Jesus. Haleluya. Kita lihat Abraham di bentar sini. Kejadian 14. Ya, saya bacakan dari ayat 17 ya saudara ya. Karena kita, saudara dan saya, kita keturunan Abraham, kita punya berkat Abraham.
Haleluya. Ya kan, puji Tuhan. Ya kan, ayat 17, setelah Abram bukan Abraham, waktu itu belum jadi Abraham, masih Abram. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Ini beberapa raja loh. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem yang membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin, saudara. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Wow. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Wow, saudara. Wow, luar biasa nih ya. Aku telah membuat, kalau aku jangan sekali-sekali. Wow. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Wow. Abram adalah orang yang tahu menghargai perjanjian. Dia tidak sembarangan. Kenapa? Dia mau menguduskan kemenangan dia. Ini kan Melkisedek, Raja Salem, ya kan, utusannya Allah, ya kan. Dia bilang Tuhan yang kasih kamu kemenangan, dan Abraham mengakuin. Makanya dia berikan perpuluhan, dia berikan kemuliaan kepada Tuhan sebagai sumber kemenangan dia. Dan waktu dia lakukan itu, kemenangannya dia dikuduskan. Karena di pasal berikutnya dikatakan Tuhan menyatakan dirinya, terus Tuhan bilang ini upahmu sangat besar. Kenapa? Karena Abraham juga mungkin ada rasa dia sadar dia nih baru ngalahin raja-raja. Siapa tahu sekali waktu mereka akan serang balik dia loh. Mereka bisa serang balik kalau mereka udah dipulihkan atau apa. Mereka bisa bikin apa lagi mungkin, saya nggak tahu. Mereka mungkin bisa berkomplot lagi atau ada kabur atau apa. Mereka bisa serang Abraham. Ya kan? Tapi apa? Tuhan bilang apa? Upahmu sangat besar. I'm your shield. Aku adalah perlindunganmu. Jadi dia memuliakan Allah untuk menguduskan kemenangan dia. Dia mengakui kemenangan dia. Karena Tuhan. Jadi perpuluhan itu bukan, jangan kita cuma mikir soal uangnya aja. Perpuluhan itu adalah soal iman. Soal kita mengandalkan siapa. Kalau seseorang anak Tuhan sekalipun kalau tidak perbaharui pikirannya, masih mengandalkan gaji, mengandalkan bisnis, ya kan, belum terbuka pikirannya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tapi nganggep yang kelihatan itu yang jadi andalannya, ya kan, jadi masih terikat mamun, akan mengalami kesulitan memuliakan Tuhan. Dan kadang-kadang sebagian tuh melakukan karena rasa takut. Aduh, itu kan miliknya Tuhan. Awas kalau nggak kasih loh, nanti kamu dikutuk. itu jadi melakukan itu seperti kantong anggur yang baru, kita sudah di perjanjian baru, tapi diisi anggur lama. Allah nggak mau kita dikuasai lagi roh perbudakan di Roma 8. Roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Kita sudah dimerdekakan, kita ini sudah anak. Tapi karena kita masih di dunia, dan di dunia ini pakai sistem uang, sedangkan iblis adalah mamon. Iblis suka ngontrol pakai uang. Dia suka mengumpani orang, dia suka menipu orang pakai kekayaan. Makanya disebut tipu daya kekayaan, deceitfulness of riches. Iblis tuh pakai uang untuk menipu orang. Orang itu terus dikasih banyak gini. Dia nggak keberatan selama orang itu
matanya dibutakan, ditipu, sampai kemudian nyawanya diambil, atau yang lain yang lebih berharga dari hidupnya dia bisa ambil. Tidak memprioritaskan kerajaan Allah, hubungan Allah tidak jadi prioritas, itu iblis nggak keberatan karena ada yang lain yang dia mau ambil. Ya kan, rencana Tuhan yang terbaik. Yang lain-lain, itu supaya orang itu nggak ngalapin, ya cuma dikasih uang aja. Makin banyak uangnya, orang itu makin susah kadang-kadang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah tuh bukannya kita nggak boleh kaya. Karena kalau kita tidak boleh kaya, dia tidak menjadikan kita kaya. Karena kemiskinan Yesus. Dan dia tidak akan menjadikan Abraham sangat kaya. Betul kan? Tidak ada salahnya kaya kalau kaya itu karena bukan pakai kekuatan kita. Kalau kita bukan kejar, bukan karena cinta uang, tapi karena berkatnya dia. Itu beda. Abraham bukan hanya orang kaya, dia adalah orang yang diberkati, orang yang beriman sama kasih karunia Tuhan, sehingga dia jadi kaya. Dia bukan orang kaya yang biasa orang dunia. Dia orang yang beriman sehingga berkat Tuhan menjadikan kaya. Itu di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya bilang, ya susah payah tidak menambahinya. Itu terjemahannya tidak tepat. Karena susah payah orang cuma nambah kekayaan itu bisa. Orang bisa jadi miliuner tanpa Yesus. Saudara lihat kan berapa banyak miliuner. Bukan semuanya orang yang kenal Tuhan. Ada yang gak kenal Tuhan, ada yang ateis. Bisa jadi miliuner, cuma uang aja. Dan iblis gak apa-apa kan, dia nipu kan. Dia lagi tipu orang itu. Kamu oke kok, kamu hebat. Kamu gak perlu Yesus kok. Yang penting kamu berbuat baik, amal makin lama makin ini. Padahal nanti, makanya Yesus, kita bilang, nanti dia kehilangan nyawanya, gak ada gunanya. Dia gak bisa tebus sama uang dia loh. Itu tipu daya kekayaan. Makanya, haleluya, kita harus sadar bahwa soal perpuluhan itu bukan soal uang saja, walaupun melibatkan uang. Itu soal hati kita mengandalkan siapa. Soal kita beriman sama siapa. Itu soal pengandalan kita. Ya kan, kadang-kadang mulut sama hati bisa beda. Mulut ngomong A, ya kan, tapi hatinya sebetulnya percaya B. Ketahuan dari tindakannya. Makanya dikatakan di Ulangan 8 ayat 17. Jangan katakan dalam hatimu, kekuatan tanganku lah. Nah, beberapa orang punya masalah kasih perpuluhan. Makanya selalu kayak jadi masalah gitu. Kasih nggak? Kenapa nggak tanya Tuhan? Kalau kita ngerti, kita mengandalkan dia, apa susahnya sih memuliakan dia 10%? Lagi terikat dengan mamon. Ada sesuatu yang diandalkan, dia masih merasa kekuatan tangan dia. Dia lupa bahwa kalau kita bisa berkarya, kita bisa melakukan sesuatu yang hebat, kita bisa punya pencapaian prestasi. Itu semua dari siapa sebetulnya? Jadi manusia itu yang masih mengeraskan dirinya tuh kepengen dianggap bukan karena Tuhan. Makanya dikatakan, jangan katakan dalam hatimu. Kenapa nggak dikatakan jangan ngomong, nggak bilang kamu jangan ngomong ini, nggak? Jangan katakan dalam hatimu. Ulangan 8 ayat 17. Kenapa? Karena kalau di gereja mungkin semuanya bilang, oh Tuhan, semuanya milikmu, semuanya adalah bagimu, ya kan? Oh aku ini dan itu, tapi hatinya, apakah hatinya mau percaya enggak? Apakah benar-benar percaya enggak? Bisa enggak beri dengan sukacita? Ya kan, mengakuin engkau sumber berkatku, engkau yang hidupkan aku. Bukan hanya engkau sumber hidup, bukan hanya engkau sumber berkat, engkau sumber hidupku. Kalau engkau nggak hidupkan aku nih nggak punya masa depan, aku nggak punya pengharapan. Amin. Kita bisa nggak ngomong dari hati kita yang tulus? Kita bisa nggak benar-benar, kita bukan bisa ya, kita mau nggak percaya begitu? Atau kita masih ada unsur kepengen dianggap hebat, kepengen dianggap pinter, kepengen dianggap wah gitu, karena didikan orang tua kadang-kadang. Kamu nih gini, kamu gini, tapi nggak nyebut karena Yesus. Makanya saya suka bilang orang tua, jangan suka bilang itu sama anakmu.
oh kamu nih pinter ya, gitarmu pinter ya, kamu jadi pemain gitar yang dahsyat, tapi nggak nyebut Yesus. Kamu bisa gini-gini, wah kamu, ini karena kasih karunia Tuhan. Wah, Tuhan berkatin kamu ya, kamu punya talenta yang luar biasa. Nah itu boleh, ya kamu bertekun terus ya, Tuhan lebih lagi tambahkan. Jadi kita selalu ingat, kita balikan ke dia, dan setiap kali kita balikan ke dia, termasuk uang kita, andalan kita, trustnya kita trust, kita percaya. Itu semakin lama kita semakin mengandalkan, semakin kita merdeka dari uang. Uang tidak bisa menguasai kita. Jadi biarpun banyak, kita biasa aja, kita tetap jaga hubungan kita sama dia, kita tetap menikmati dia. Prioritas kita nggak berubah karena uang. Tapi kalau kita tidak stabil, kita cuma sungguh-sungguh, waktu kita lagi susah, waktu kita lagi perlu, berarti kita masih dikuasai mamon. Kalau uang lagi banyak, wah saya oke kok, saya lagi belum butuh, berarti kita masih mengandalkan yang di luar. Kita bilang kamu nggak bisa melayani Tuhan dan mamon, nanti nggak stabil. Amin, saudara. Kita bisa mulai sekarang kita lihat. Nah ini salah satu yang nolong, ya kan? Di sini Abraham dia tahu sekali, dia mengakuin bahwa Tuhan itu baik, dia percaya kasih karunia Tuhan, ya kan? Dan dia menolak untuk bilang orang yang bikin dia kaya atau diri dia. Dia bilang, aku sekali-sekali tidak loh. Bukan kamu yang bikin aku kaya. Dia gak akan sembarangan. Banyak orang terus, kita jangan mau jadi hamba orang. Baik sama orang karena dia udah berkati saya. Terus kita jadi kaya gak enak. Dia udah baik sama saya. Kita jangan begitu. Kalau orang bisa baik sama kita perlu berterima kasih. Tapi ketahuilah, segala yang baik, anugerah yang baik sempurna berasal dari Bapa. Kita perlu sadar, itu Bapak saya memberkati saya lewat orang. Kita berterima kasih sama orang itu, tapi kita mengucap syukur sama Bapak. Terima kasih Bapak, itu karena Engkau. Amin, saudara. Kalau kita selalu ingat sumbernya, kita memberikan dia kemuliaan. Sama seperti 10 orang kusta itu, ada satu orang yang kembali sama Yesus. Dia memuliakan, dia tahu sumbernya. Dia balik ke sumbernya, dia pakai waktu mengucap syukur. Dia mengalami keutuhan. Kita juga gitu, ya kan? Kita jangan izinkan cuma ngelihat orang, kita pikir orang itu. Enggak, itu Tuhan lewat orang itu berkati kita. Memang orang itu ada andil, tapi mereka bukan Tuhan, mereka bukan sumber. Kita nggak usah ngandelin siapapun. Supaya kita juga jangan jadi hamba orang, kita jangan hidup menyenangkan orang, ya kan? Terus kecewa sama orang. Kita keluar dari mentalitas kemiskinan ya. Karena kemiskinan itu melihat diri kita miskin, orang itu kaya. Orang itu punya lebih banyak uang dari saya. Kamu harusnya bantu saya dong. Kamu harusnya berkati saya. Itu mentalitas anak yatim, kita harus rubah. Kita anak Allah. Firman-Nya mengatakan kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinan Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, haleluya, thank you Lord Jesus. Kita keturunan Abraham, dan begini saudara. Sekarang saya ajarkan saudara, ya kan? Bentar ya. Yang sudah punya kebiasaan kasih perpuluhan, ya kan? Saudara, kita perhatikan firman-Nya. Ingat, iman tuh kita dengar lagi, ngomong lagi ya. Kita lihat sama-sama firman-Nya ini. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Thank you Jesus. Malachi 3. Ya kan, kita lihat dikatakan di sini kan. Mari kita sama-sama lihat firman-Nya, saudara. Thank you Jesus. Sebentar ya, saya ganti. Saya lihat bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya sebentar ini. Ya kan, Malachi 3 kan ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Bawa, saya tidak suka pakai kata bayar. Karena kita itu perpuluhan itu tidak sama seperti kita bayar listrik, tagihan ini, itu perpuluhan kita tidak bayar.
kita bawa, bring, ya kan? Bring all the tithe, bawa perpuluhan kita. Terus di sini katakan, sebentar ya saudara. Supaya apa saudara? Supaya ada makanan di rumahku. Thank you Lord Jesus. Ini kan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi perpuluhan itu harusnya supaya ada makanan. Jadi makanya kita kasih pelayanan, kita kasih hamba Tuhan. Kita kasih orang yang suka kasih makan rohani. Perpuluhan itu kan pelayanan itu miliknya Tuhan Yesus. Makanya kita harus kasih sesuai dengan apa yang firman-Nya ajarkan. Harus kasih kemana. Kita nggak bisa seenaknya perpuluhan kita kasih-kasih semau kita. Karena pelayanan itu miliknya Tuhan. Perpuluhan juga berarti Tuhan yang punya hak untuk ngatur. Karena pelayanan punya Dia kan. Dia bilang kasihkan. Jadi ada saat saya tanya Tuhan harus gimana Tuhan. Oh ya kamu gini kan. Karena saya belajar dari beberapa orang. Ya kan. Saya gini karena Dia yang punya pelayanan. Makanya saya harus izinkan firman-Nya bilang saya makan dari mereka. Saya kasih ke mereka. Nah Tuhan yang tuntun. Ya kan. Supaya ada makanan. Kenapa? Supaya ada makanan berarti kita nggak bisa kasih perpuluhan itu karena orang nggak mau memberi lebih. Jadi perpuluhannya itu dikasih ke orang miskin. Orang susah. Ini dikasih perpuluhan supaya ada makanan. Coba kita telitilah firman-Nya lagi. Jadi kan dikatakan yang tadi dikatakan di Ibrani 7 kan, yang lebih rendah diberkati dengan yang lebih tinggi. Kalau kita kasih perpuluhan, itu adalah ungkapan penyembahan kita bahwa kita menyembah Dia sebagai sumber berkat kita, sebagai sumber keuangan kita. Oke? Kita menyembah Dia. Jadi memberinya tuh begini kepada Dia yang sudah memberkati kita yang lebih rendah. Tapi kalau kita kasih ke orang yang lagi susah, kita sedang mengulurkan tangan kita. Amin. Kita sedang menolong dia. Kita sedang memberi kepada orang yang lagi susah untuk angkat mereka keluar, untuk tolong mereka. Jadi saya larang orang pakai kata derma kalau kasih perpuluhan. Karena derma itu untuk orang yang susah. Yesus pelayanan itu tidak miskin harusnya. Jangan kita kasih seperti kasih ke orang miskin. Karena Yesus bilang, orang miskin selalu ada sama kamu ya. Aku gak selalu sama kamu. Dia memisahkan dirinya dari miskin loh. Yesus itu tidak miskin. Kita jangan kasih ke hamba Tuhan, jangan kasih ke pelayanan seperti kasih ke orang miskin. Allah itu kan lebih tinggi dari kita. Yesus kan lebih tinggi dari kita. Kita jangan begitu, jangan kasih seperti ke orang miskin. Nanti beberapa orang kasih seperti itu, akhirnya mereka suka ngatur. Kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begitu dong. Kenapa udah kasih? Karena dia pikir ngasihnya tuh seperti kasih ke orang miskin. Terus mau atur-atur di gereja, mau atur-atur hamba Tuhan. Nggak lihat lagi firman-Nya, tidak tahu menghargai bahwa Tuhan sumber hidup dia kasih seperti kasih ke orang, seperti kasih ke orang miskin. Karena tidak lihat firman-Nya lagi. Tidak melakukan dengan iman. Pelayanan tuh bukan orang miskin. Pelayanan tuh harus ada makan. Makanya hamba Tuhan tuh harus belajar. Kita harus belajar. Hamba Tuhan, saya belajar. Tiap hari saya belajar terus. Kita semua perlu bertumbuh. Hamba Tuhan, orang yang dilayani, kita semua perlu bertumbuh. Amin, saudara. Haleluya. Hamba Tuhan tuh harus bisa kasih makan. Harus bisa ngajar. Bukan cuma doain orang. Saya nggak mau doain orang terus kalau orang itu nggak mau belajar loh. Itu nggak boleh, di perjanjian baru nggak boleh. Kamu juga harus bisa berdoa, kamu juga bisa bertumbuh. Kalau terus mengandalkan doa-doa aja nanti tidak bertumbuh, kasihan nanti susah loh. Jadi berat. Karena Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Kamu ke aku, ke Yesus, terus kamu belajar akan aku. Jadi kita hamba Tuhan harus ngajar Yesus bikin apa. Kayak gini, saya lagi ngajar saudara. Amin. Supaya apa? Supaya jiwa saudara lebih ada ketenangan, saudara lebih tahu, saudara lebih beriman, nanti saudara akan mengalami peningkatan supranatural. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi haleluya. Jadi kasih perpuluhan untuk ada makanan di rumahku, makanan rohani. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Ya, ini kan supaya ada persediaan makanan dan ujilah aku.
Wow, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, ya kan? Jadi banyak orang, saya udah tahu perpuluhan. Tapi kenapa jadi punya masalah kalau kasih seperti berat? Karena dia pikir dia sudah tahu, dia cuma taunya harus kasih, harus kasih. Tapi dia tidak ada kesadaran bahwa kalau dia kasih, wow, tingkat langit dibukakan, Tuhan akan curahkan berkat. Kesadaran itu nggak ada, makanya jadi beban. Kalau sudah punya masalah membawa perpuluhan saudara, punya masalah dalam menabur, karena kesadaran saudara masih belum lagi perbarui pikiran saudara bahwa waktu kita memberi itu semuanya kita akan nolong kita mengalami peningkatan supranatural, bukan diambil dari kita. Tuhan tidak perlu. Tuhan tuh punya semua, kita yang perlu kemurahan Dia loh. Dan tindakan iman kita membuka kemurahan Dia, membukakan tingkap langit, membukakan jalan. Kalau kita buka, ya kan, kita buka pintu itu masuk, apa yang kita buka itu akan masuk dari situ. Kita yang harus membuka diri. Amin, saudara. Jadi haleluya, Tuhan itu datang untuk memberikan kita hidup. Dan kita hanya bisa terima lebih dengan iman. Jadi perpuluhan itu adalah ekspresi iman kita. Dia tidak pernah, God is a giver. Dia tuh sumber hidup. Dia nggak pernah perlu mengambil dari apapun dari kita. Jadi kalau kita kasih itu karena Dia mau, dengan kita memberi itu kita mengandalkan Dia, buka pintu untuk Dia memberkati kita secara supernatural. Amin, saudara. Haleluya. Itu untuk kita. Ya kan? Bukan untuk Dia, karena Tuhan sudah punya semuanya. Sadarlah itu. Jadi saudara pakai waktu supaya kesadaran itu bukan saya udah tahu, enggak, tidak bisa. Kita harus rela hidup oleh iman, bukan oleh asumsi, bukan karena kita hafal. Iman tuh bukan soal hafal. Bukan kita udah pernah tahu, kita harus mau lihat lagi, kita baca lagi, kita perkatakan lagi, kita renungan lagi, dengar pengajaran yang meneguhkan, yang benar yang kita udah dengar. Terus dikatakan, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya kan, salah satunya ini. Ya kan, tadi kan dikatakan dikuduskan. Kenapa perpuluhan masih penting? Karena masih ada iblis. Nanti di surga nggak perlu, saudara. Karena nanti kalau Yesus sudah memerintah, tidak perlu. Kenapa? Karena nggak ada lagi ilah dunia, nanti sudah dilemparkan ke dalam danau api, udah nggak ada. Tapi sekarang perlu dikuduskan. Makanya Dia akan hadir belalang pelahap. Kenapa? Karena kalau yang 10% kita bawa, yang 90% dikuduskan. Makanya saya bilang janji untuk belalang pelahap dihadik itu hanya ada di perpuluhan. Karena ada orang yang enggak, saya percaya enggak usah perpuluhan juga di kisah karunia nih, kita yang penting kita memberi, kita bisa memberi lebih. Enggak usah bicara mengenai beri lebih. Beri aja dulu yang 10%, konsisten. Percaya. Mulai dari situ dulu. Ada yang ngajarin saya misalnya, makanya kita jangan hidup cuman dengar hamba Tuhan. Kita sendiri harus tahu, lihat firman-Nya. Karena hamba Tuhan ini saya beri 40%. Ya oke, tapi tidak semua orang kan bisa langsung 40%. Kita nggak bisa jadikan dia standar. Mulai dari 10% dulu aja. Kalau itu aja belum konsisten, kita nggak lihat lagi firmannya, kita nggak ngakuin, nanti jadi khawatir. Setelah memberi itu jadi khawatir. Mulai dari 10% aja dulu, yang tahu betul, dan berdiri terus, lihat lagi, sehingga pikiran kita diperbaharui, sehingga itu menjadi sesuatu yang nggak jadi beban, saudara. Kalau kita tahu, wow, kita akan dibukakan tingkap langit. Terima kasih Tuhan. Kita melakukannya ada ekspektasi. Karena beberapa anak Tuhan pikir udah tahu, tapi tidak ada ekspektasi, ya kan, untuk Tuhan bukakan tingkap langit. Tidak ada ekspektasi belalang pelahap dihadik, ya kan. Terus setelah kasih perpuluhan ngelihat keluar, mana Tuhan berkatnya? Tidak bisa. Kalau kita kasih, kita harus lihat firman-Nya loh. Kita harus lihat firman-Nya, kita harus ekspektasi Dia, mata kita ke Dia, karena Dia yang terima loh. Gak bisa lihat keluar. Mana Tuhan? Yang dari luar tidak bisa, saudara. Itu Alkitab bilang orang yang mendua pikiran, double minded, ya kan, tidak akan menerima dari Tuhan. Kita harus percaya dulu, baru kita bisa ngelihat.
Amin, saudara. Makanya dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 4, kalau kamu seseorang yang memperhatikan awan, mempertimbangkan memperhatikan angin, ya, terus regard the clouds, ya kan, consider the cloud, mempertimbangkan awan, nggak menabur dan nggak menuai. Kalau kita punya kebiasaan gitu, mulai sekarang rubah. Kalau kita kasih perpuluhan, lihat terus ayatnya, berdiri terus. Saya kasih contoh. Waktu pertama kali, ini ada contoh ya. Waktu pertama kali saya dengar mengenai perpuluhan, saya waktu itu masih di Tokyo, saya di gereja sidang jemaat Allah yang lumayan besar, pendetanya orang Amerika. Terus waktu itu setelah saya kasih beri lebih, cuman masalahnya gini, itu minggu pertama, dan saya waktu itu belum menikah ya. Jadi setelah gajian kan, wah di Jepang banyak sale-sale nih, saya shopping ini, shopping itu. Jadi kemudian uangnya tuh cuma cukup saya makan keluar tiap minggu dan ongkos. Karena di Jepang kan pakai kereta, kita kan ada abonemen ya, jadi nggak usah bayar-bayar gitu loh. Bisa kesana kemari pakai itu. Jadi pas untuk saya makan selama 3 minggu, bisa makan keluar ya. Terus juga, ya untuk itulah, untuk sehari-hari. Terus dengar mengenai perpuluhan. Waduh. Nah puji Tuhan ya, di situ didikan Tuhan. Saya kasih lebih sedikit ya. Tapi masalahnya begini, setelah saya kasih perpuluhan, sisanya tuh cuma sedikit sudah. Karena saya udah belanja. Saya sudah belanja ini itu. Jadi sisanya itu hanya cukup buat 2-3 hari saudara. Sedangkan untuk gajian lagi masih perlu 3 minggu loh. Nah itu kan, setelah saya beri itu, waktu saya beriman sekali, saya dengar dengan iman, wah saya langsung tergerak, langsung saya kasih, terus saya kasih tulis di amplop itu, waktu mereka kasih amplop itu, saya tulis, setelah saya kasih perpuluhan, saya tidak kekurangan lagi, karena saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Jadi kemudian pendetanya, saya nggak tulis nama, pendetanya bacain di depan. Waduh, ini ada satu orang kasih tulisan bersaksi. Setelah dia kasih, nggak kekurangan lagi. Karena saya percaya Tuhan bilang, hei, ujilah dia. Ya kan, wow, dia bukakan cup lain. Jadi saya percaya sekali. Tapi setelah itu, waduh, saya bilang, ini saya cuma 2-3 hari ini, bagaimana ini? Nah, biasanya kan hari Minggu kita keluar makan sama-sama teman-teman, ya kan, terus kita biasanya ke restoran yang lumayan ya, yang agak bagus gitu, agak mahal gitu kan, mungkin kalau sekarang tuh 350.000 ya, kita makan all you can eat buffet gitu kan. Nah, hari itu saya bilang sama mereka, kita hari ini makan burger aja ya, karena saya lebih tua kan, ayo kita makan burger aja, saya bilang, kita makan sekali-sekali nggak apa-apa kan, saya bilang, karena saya mulai mikir, gimana ini uangnya? Ya kan? Terus mereka bilang gini, tumben Cik Monica kok mau makan burger sih? Saya bilang, sekali-sekali nggak apa-apa kan? Akhirnya kita pergi ke tempat burger, karena murah, cuman berapa ratus yen. Nah itu tempatnya juga nggak ada kursi, cuma berdiri, ya sembari makan berdiri. Terus di depan saya ada berdiri teman saya yang, wah keluarganya kaya sekali. Mereka punya bank, punya pabrik 10 mungkin. Dia berdiri depan saya, saudara. Terus saya sembari makan tuh, waduh, namanya saya kepingin sekali pinjam uang, saudara. Karena dalam pikiran saya, waduh, pikiran saya ini menuduh saya, gila, kamu gila. Bagaimana? Terus saya makan tuh, namanya pengen minjam uang itu udah di ujung lidah saya. Sembari ngelihat dia makan burger, ini pikiran saya berkecamuk, perang. Nah, waktu saya dalam keadaan gitu, makanya pengakuan kan, saya kan tulis pengakuan bahwa saya tidak kekurangan, itu nolong, saudara. Pengakuan iman kita itu sangat nolong. Itu ada kuasanya loh. Jadi waktu saya begitu, ada Roh Kudus penghibur, Roh kebenaran. Waktu kita percaya, walaupun kita lemah, nggak masalah. Penghibur, penolong. Dari dalam saya, waktu saya lagi diserang untuk pinjam uang. Ya kan, karena saya lagi mikir gimana saya mau hidup. Ya kan, nggak cukup, nggak mungkin cukup, masih 3 minggu lagi. Dia penghibur, ingatkan saya. Saya seperti kayak dibangunin. Tunggu dulu, masa saya udah kasih perpuluhan, udah gitu saya harus ngutang. Saya bilang ini, saya bilang saya nggak mau ngutang ya. Masa saya dapat 10 puluhan, kan dia janji, dia curahkan berkat.
bukan hutang, saya bilang. Saya bilang, tidak, saya tidak mau hutang, saya bilang. Karena dia sudah berjanji, dia akan curahkan berkat, bukan hutang. Saya menolak untuk hutang. Ya, waktu saya begitu, Roh Kudus yang bantu saya sebetulnya. Dia yang ingatkan. Akhirnya saya kayak sadar, bilang, tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau hutang. Udah, saya nggak mikir lagi. Itu pergi semua iblis yang mau taruh keraguan. Akhirnya saya nggak pinjam uang. Terus saya pulang ke tempat saya. Saudara tahu nggak? Tuhan tahu berapa banyak uang yang saya miliki, sisa uang. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus, mengandalkan penebusan Dia, kita nggak akan dipermalukan. Jam 11 malam saya terima telepon dari travel agent. Monica, besok bisa nggak jemput orang dari airport setelah kamu kerja? Ya kan, kamu jemput orang dari airport, terus dibayar cash, saudara. Dan saya dibayar lumayan karena yang saya jemput itu orang asing. Dianggapnya saya kan bisa bahasa Inggris, saya harus mendampingi dia ke hotel dan pakai bahasa Inggris. Makanya dibayarnya lumayan besar dan langsung dikasih cash. Amin, saudara. Sudah gitu minggu depannya ada lagi. Kenapa tiba-tiba dia telepon? Kenapa? Karena Allah setia terhadap perjanjiannya. Amin, saudara. Tidak akan dipermalukan loh. Kalau kita benar-benar percaya, kita mengandalkan Dia, kita tidak akan dipermalukan. Itu satu contoh. Ya kan? Dari situ terus-menerus ya ada lagi ya kesaksian lain mungkin berikutnya. Ini udah 1 jam. Nanti ada lagi di berikutnya mengenai contoh-contoh, ya kan, pentingnya untuk kita diteguhkan dalam firman-Nya. Itu cuma sebagai satu contoh, ya kan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya akan berikan di yang berikutnya ya, supaya tidak kelamaan, saudara. Contoh nggak apa-apa, asal Alkitabiah ya. Saya berdoa buat saudara ya, supaya saudara lebih lagi bertekun. Ini sistem kerajaan Allah. Kita diberi Ulangan 8 ayat 17, jangan bilang itu kekuatan kita, terus dikatakan janganlah engkau sampai lupa Tuhan yang memberi kamu kuasa untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjian Dia. Perjanjian Dia yaitu apa? Yaitu kita diberkati berlimpah-limpah, dalam berkat kita diberkati. Ya kan, kita diberikan janji-janji Allah, kita sudah jadi ahli waris dunia loh, ahli waris. Amin, saudara. Thank you. Supaya apa? Meneguhkan perjanjian. Supaya dari situ kita bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bukan hanya untuk diri kita aja. Kenapa mereka keluar dengan emas dan perak? Karena Tuhan udah punya rencana untuk bangun bait-Nya. Untuk menikmati juga mereka disuruh minta dari orang Mesir. Ya kan, artikel gold, perhiasan, baju yang indah-indah. Karena Alkitab prioritasnya adalah benih. Ya kan, benih. Perpuluhan juga, benih juga, dan roti. Kita prioritaskan kepentingan Dia. Tidak mungkin kita dipermalukan. Jadi saudara, saya ingatkan saudara untuk bukan hanya melakukan. Karena tadi dikatakan, dan kamu menjadi negeri kesukaan. Ya kan? Di sini kan dibacakan tadi kan? Haleluya, sebentar, tadi mana itu? Di sini bukan hanya Dia curahkan berkat loh. Perhatikan firman-Nya. Dia menghadik belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, juga supaya jangan usaha saudara tidak berhasil. Ya kan, saudara bisa goal, bisa dapat terobosan, bisa ada peningkatan. Jangan sampai tidak berhasil. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini negeri kesukaan. Kalau kita terus mengandalkan Dia, bukan kekuatan tangan kita nggak bermegah atas diri kita, kemampuan kita tahu, kita mengakuin dan kita bertindak, kita mengakuin. Maka akhirnya lama-lama kita akan menjadi negeri kesukaan loh. Wow, puji Tuhan, saudara. Ya, silakan saudara baca sendiri, nanti berikutnya saya berikan contoh-contoh betapa pentingnya untuk kita beroperasi dalam kerajaan Allah ya. Saya berdoa buat saudara ya Bapak, dalam nama saya berdoa Bapak, berikan kepada kami semua roh hikmat dan wahyu, bantu kami untuk kami tidak berasumsi,
atau menganggap diri kami pandai di mata kami. Karena Engkau mengasihi kami sudah ditebus dari kutukannya Adam. Kami gak usah tanggung lagi berpeluh urusan dengan onak dan duri. Haleluya. Sekarang kalau kami sekarang hidup oleh iman, kalau sekarang kami giat karena kami tahu kami sudah diberkatin. Kami giat bukan untuk kejar uang, tapi karena kami giat karena kami mau terus masuk dalam perhentian-Mu. Haleluya, kami mau sungguh-sungguh karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya untuk kami. Kami bersyukur Bapa. Walaupun kami sungguh-sungguh, kuknya Putra-Mu adalah mudah, bebannya adalah ringan, sehingga jiwa kami, walaupun kami sungguh-sungguh, walaupun kami bertekun, jiwa kami tetap ada ketenangan. Jiwa kami semakin tenang. Kami melakukan hal-hal dari ketenangan. Dari kami kesadaran bahwa kami ini dikasihin. Kami sudah ditebus. Kami selamanya oke karena Putra-Mu. Engkau selalu menerima kami. Kami sudah memiliki damai sejahtera selamanya oleh iman karena Putra-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bukakan ini lebih lagi sehingga kami lebih lagi dimerdekakan dari pola pikir yang keliru, dari pola pikir yatim, dari mamun, dari kemiskinan, dari ketakutan apapun, dan kami semakin makmur, semakin mengalami yang terbaik dalam keuangan kami dan dalam segala bidang. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saya mau kutuk segala roh agamawi, roh cinta uang, roh mamun yang mau menekan anak-anak Tuhan, yang mau menipu, juga tipu daya kekayaan. Saya hancurkan kuasa-Mu iblis dalam nama Yesus atas kami semua. Kau tidak punya bagian atas kami. Kasih karunia pewahyuan ini semakin dinyatakan dan kami terus akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Kami tidak sama lagi. Seperti kata firman-Nya, kami keluar dengan emas dan perak dan kami tidak ada yang lemah di antara kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin Saudara. Haleluya. Saudara balik lagi, saudara lihat ayatnya. Nanti di episode berikut saya akan ngomong lagi beberapa hal untuk saudara lebih diteguhkan sehingga susah bagi iblis untuk mencuri firman yang sudah ditabur. Tuhan memberkatin. God bless.